Kasihilah musuhmu, itu topiknya pada kesempatan ini dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Ya, tidak perlu buka kitab Anda, saya sudah siapkan ya. Ini kalau dipakai yang itu jadi gede ya Bu Yuli? Kecil, yang sana paling sana. Oke, maaf. Bukan ini. Maafkan. Iya kan? Ini yang buta pun melihat kalau segitu ya. Kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Selanjutnya, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah di next book? Ya, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lanjut. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Summary-nya begini: sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 3 kata kuncinya: berikanlah, biarkan, janganlah meminta kembali. Saya bukakan dulu latar belakangnya, karena kalau kita nggak paham latar belakangnya, ini agak sulit untuk diaplikasikan secara general. Latar belakang dari situasinya adalah ini berbicara bukan kepada Saduki, melainkan kepada kaum Farisi. Nah, kaum Farisi itu pada dasarnya orang Yahudi pada masa itu tinggal berada pada sebuah klaster yang di sana numpuklah keluarga dengan garis ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Jadi bisa ada suami istri, punya anak menikah masih di dalam satu klaster, lalu kemudian suami istri ini punya kakak beradik ada di dalam klaster yang sama, lalu kemudian tidak jarang suami istri ini punya om tante ada juga di klaster yang sama. Nah, yang kemudian terjadi adalah seperti kita ketahui, Farisi sangat ketat dengan aturan-aturan, mau itu murni Taurat, mau itu campuran adat dan istiadat. Namun hobi mereka adalah memantau orang lain untuk melakukan aturan, sendirinya tidak di bawah aturan. Nah, terjadilah apa yang disebut dengan konflik internal karena berada pada satu lingkaran wilayah. Ada yang pernah bilang hidup bersaudara itu sebetulnya lebih baik berjauhan
jarang ketemu, sekali ketemu pasti jadinya baik. Terlalu dekat, sering ketemu, pasti banyak ributnya. Saya setuju nasihat ini untuk orang-orang toksik. Tapi buat Anda yang lahir baru, ini gak kepake. Karena mau deket mau jauh, kalau lu sakit jiwa, ya pasti berantem aja bawaannya gitu. Nah makanya di latar belakang ini ada diajar tentang berikanlah, biarkan, jangan meminta kembali. Nah dari latar belakang ini saya mau kita framing, karena ini kan nggak bisa dikenakan kepada perbankan ya. Kasih pinjaman jangan minta kembali, cilaka ini gitu loh. Terus bicara tentang ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, nggak bisa. Gue keluar dari ruangan ini di lift ada yang mau gampar gue tangkap pasti tangannya. Ya nggak segratis itu bisa gampar gue gitu. Nah latar belakang ini yang kemudian Yesus sampaikan kepada mereka berdasarkan sebagian dari mereka sudah mengikuti baptisan dari Yohanes Pembaptis. Nanti kita lihat. Lalu kemudian Yesus bilang begini, orang berdosa ya, mengasihi orang yang, jadi gini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau kamu meminjamkan sesuatu karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripada orang tersebut, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Di ruangan ini siapa yang orang berdosa? Ini cilaka sebetulnya. Karena gini, kan tadi saya udah kasih clue-nya. Yesus bicara nggak hanya sekedar ke orang Farisi, tapi mereka Farisi yang sudah mengikuti baptisan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, baptisan itu completely well done setelah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi sejak Pentakosta, baptisan itu completely well done. Tidak ada baptisan yang terpisah. Ya, walaupun ada beberapa pengajaran gereja yang membuat baptisan air dan baptisan Roh Kudus terpisah. Itu sebetulnya gagal paham. Karena ada beberapa yang mengatakan, ya tapi kan lihat dong, para rasul juga ada menumpangkan tangan untuk beberapa orang supaya orang itu mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi sebetulnya para rasul melakukan hal tersebut karena orang itu memang sudah dibaptis, tapi dibaptis di timeline baptisan Yohanes. Baptisan yang Yohanes ini adalah disebut baptisan pertobatan, yang mana menjadi suggest a play untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah setelah mereka berdiri dibaptis, mereka suggest untuk mohon pengampunan. Mereka harus mengimani bahwa Allah mau mengampuni. Jadi di konteks yang ini Yesus bilang begini, lu itu bukan orang berdosa, lu tuh orang yang sudah diampuni. Harusnya beda. Makanya apa yang saya tanya tadi bukan trap buat Bapak Ibu, tapi lebih kepada pemahaman yang benar. Kalau Anda bilang Anda orang berdosa, maka Anda sedang menghujat karya Kristus di atas kayu salib. Anda ada di sini kan karena Anda Jesus follower kan. Jesus follower itu kan sudah terima segala benefit dari karya salib di atas kayu salib loh. Karena itu Anda dan saya bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah diampuni. Jadi Yesus mau komparasi gitu loh. Lu jangan masuk di standar orang yang belum diampuni. Kalau orang yang belum diampuni berbuat baik kepada yang berbuat baik, biasa itu. Ya. Kalau orang yang belum diampuni meminjamkan sesuatu supaya dia terima sesuatu, itu biasa. Makanya konsep pernikahan Kristen yang sudah paham pengampunan dan yang tidak beda. Orang yang gak paham pengampunan, maka dalam pernikahan Kristennya akan mengatakan pernikahan itu take and give. Tapi buat Anda yang sudah diampuni,
Pernikahan itu adalah give and give. Ya, Anda bisa sepakat dengan hal ini? Ya, makanya kalau belum bahagia jangan nikah. Karena menikah itu hanya pantas untuk orang yang sendirian sudah bahagia. Makanya dia cari orang untuk dia bikin bahagia. Tapi kalau cari orang untuk melengkapi dirinya, berarti nih orang sebetulnya masih kurang sekon. Kan begitu kan? Engkau ada melengkapi diriku, cuy, kan begitu. Ya, saya pikir ini keluar dari mulut orang yang sudah menikah 37 tahun, pasta. Kebenaran dan pengalaman saya cukup. Ya. Karena itu, bicara tentang kasihilah musuhmu, setelah Yesus komparasi, lalu kemudian Yesus bilang begini, kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Kenapa? Karena Anda dan saya harus jadi serupa. Di dalam ibadah ada yang namanya penyembahan. Final dari penyembahan adalah yang menyembah menjadi serupa dengan yang disembah. Setuju dong? Ya. Jadi kalau Tuhan yang Anda sembah itu baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, harusnya kita juga demikian. Kalau Tuhan yang Anda dan saya sembah baik terhadap orang-orang jahat, harusnya Anda dan saya juga demikian. Kan begitu kan? Jadi bicara tentang kasihilah musuhmu, Yesus bilang, satu, emang harusnya begitu karena kamu harusnya beda dari orang yang belum diampuni. Dua, kenapa kasihilah musuhmu? Karena Allah yang kamu sembah harusnya menjadi apa yang kamu ikuti dan akhirnya kamu menjadi serupa demikian. Nah, bicara soal kasihilah musuhmu, Yesus tidak berbicara tentang orang yang Anda musuhi, tetapi tentang 4 jenis manusia yang dikategorialkan modelnya 4 ini. Dan Yesus bilang kasihi mereka. Jadi kasihilah musuhmu bukan tentang Anda masih punya koleksi musuh, tapi tentang 4 model orang yang melakukan hal demikian terhadap dirimu. Satu, orang yang tidak tahu berterima kasih. Pernah lihat yang model gini? Kalau belum pernah lihat, saya bisa kirim free ongkir. Ya. Di keluarga besar kami, di jemaat yang kami layani, yang model begini stoknya nggak pernah habis. Kemiskinan di Indonesia itu ada perhitungan di luar Badan Pusat Statistik. Karena Badan Pusat Statistik hanya berhitung masalah angka kondisi sosial ekonomi, tidak menghitung pada mental. Karena kondisi kemiskinan yang paling akurat adalah masalahnya mental. Di mana orang yang berada pada mental miskin di Indonesia sudah berada pada level di mana ditolong bukan sesuatu yang memalukan, tetapi menjadi hak. Bisa tangkapin? Gue kan susah, lu kan diberkati. Ya udah hak gue untuk lu tolong. Gitu. Ini sudah tingkat kemiskinan yang paling akurat. Gitu. Jadi udah merasa bahwa ya kemiskinan itu adalah privilege dari Tuhan, sehingga gue punya hak untuk lu tolong gue. Nah, Anda bayangkan orang yang berada pada level itu terus dituntut untuk berterima kasih. Gak bisa. Justru mereka merasa Anda yang harus berterima kasih karena Anda berkesempatan untuk tolong saya. Keren ya? Emang agak gila sih ini, gitu. Tapi itu faktanya, gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah orang yang benci kamu. Kemanapun, dimanapun Anda hidup, selalu ada aja orang yang gak suka sama kamu. Mau itu beralasan, mau itu alasannya gak jelas. Ada yang gak suka cara kamu bicara, ada yang tidak suka cara kamu berjalan, ada yang tidak suka cara kamu melihat, ada yang gak suka karena muka lo kayak mantan dia, macam-macam. Ya, namanya gak suka. Dan bicara soal benci, itu urusan orang yang melakukan terhadap Anda.
bukan urusan kamu. Karena yang paling bodoh adalah ketika kita coba mengkonfirmasi dan mengklarifikasi, lu benci sama gue. Itu bukan urusan Anda. Itu masalah dia. Ya. Dan orang-orang yang model begini, Anda mau pindah ke planet mana juga ada aja. Ya. Nggak bisa dibasmi yang model begini. Yang ada Yesus bilang, kasihilah orang yang benci kamu. Lalu kemudian orang yang mengutuk kamu. Kutuk ini jangan disamakan dengan kasus maling kundang. Pengertian mengutuk di sini di dalam teks aslinya mengacu kepada orang yang menantikan hari sialmu tiba. Ya, itu ada. Jadi kalau Anda posting di sosial media, makan di mana, perjalanan kemana, foto cuman kaki doang, tapi lagi di dalam kelas bisnis flight gitu, nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Karena tempat flexing yang halal adalah sosial media. Yang aneh sebetulnya adalah Anda punya akun tapi nggak pernah posting. Ya, itu agak psikopat sih sebetulnya. Ya. Nah, orang yang model begini itu ada. Bahkan mereka mampu untuk nge-love dan nge-like postingan Anda. Padahal dia lagi nunggu kapan hari sial lu tiba. Mau ngetes? Coba ambil foto, tangan lagi diinfus di Google, terus lu posting. 10 orang pertama yang nanya duluan lu sakit apa, biasanya itu orangnya. Ya. Sepeduli itu dia. Ya. Dan orang begini Yesus bilang kasihi mereka. Lalu kemudian kategori yang keempat adalah orang yang mencaci kamu. Ini tidak sama dengan memaki. Kata mencaci di dalam teks ini berbicara tentang orang yang suka mematahkan profil dirimu. Ya. Hati-hati ya kalau dengerin pendeta yang modelnya begini ada. Ya. Saya ada beberapa hamba Tuhan tuh saya sayangkan, padahal udah senior, nyebut nama gitu di mimbar. Sekalipun mungkin yang dia sebut, dia mau jelaskan si Anu tuh ngajarnya nggak benar gitu. Dan kita udah tahu pengajarannya ngaco. Secara etika nggak ada urusan dia dengan nama itu. Makanya sebetulnya kebenaran yang benar harus disampaikan dengan benar, cara yang benar, etika yang benar, dan hanya fokus pada kebenaran. Karena ngebongkar yang salah juga nggak penting gitu loh. Yang penting ya kebenarannya aja dibagi. Nah, orang-orang yang matahkan profil ini selalu ada. Sebetulnya Anda kalau ngobrol sama orang begini, cepet banget ketahuannya. Ya. Lu sebut nama orang lain aja, dia bisa bahas habis tuh sampai ke akar-akarnya. Yang celaka, dia gak kenal sama dia orang. Yang lebih parah lagi, orang yang diomongin gak kenal juga sama dia. Ya. Tapi ada yang model begini, ya. Bikin orang penasaran. Kamu namanya siapa? Indah. Kamu siapa namanya? Lia. Lia, Indah lagi ngobrolin tentang Bu Yoli. Oke. Dan yang diobrolin semua baik-baik. Terus datang nih si pencaci nanya, lu ngobrol apa? Lagi ngobrol Bu Yoli baik banget. Ya. Oh, udah lama kenal Bu Yoli? Belum sih. Oh, entar kalau udah lama juga tahu. Ini si kampret ini dia orangnya. Ini dia si pencaci. Ya, ya. Yang model gitu tuh ada, benar ada. Ya. Saya pribadi juga sebetulnya salah satu orang yang menjadi topik hangat dari para pencaci. Ya. Kenapa pastor Jones? Wah kacau tuh, itu udah banyak kan. Ya. Dan yang paling sering digangguin begitu para pendukung pelayanan saya biasanya. Dan kalau udah mereka suka tanya, Pastor, ada orang cerita nih, ini sorry nih tentang elu. Jadi saya bilang gak usah terusin. Kalau lu dengar tentang apa yang buruk tentang gue,
gue jamin, satu, itu benar. Dua, itu belum komplit, karena gue lebih parah dari cerita yang lo dengar. Jadi sekarang tinggal lo mikir, kalau hari ini gue masih dipakai Tuhan, betapa besar kemurahannya. Itu saja, ya. Karena percuma diklarifikasi juga percuma, ya kan? Ya memang begitu, memang parah, mau diapain? Kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu in God's way. Satu, kalau minjemin tuh jangan harapin balasan. Lo merusak hati. Udahlah, kalau bisa tolong aja. Dan Anda gak perlu menjadi guru ketika Anda menolong. Karena orang yang tidak tahu berterima kasih tidak pernah terdidik melalui bantuan. Karena ada orang gitu ya, aduh tolong terus, gak ngedidik banget gitu. Udahlah, Anda kan bukan gurunya. Apalagi yang keren itu ada di lingkup Anda yang lebih sempit. Ini sering terjadi. Ibunya udah tua, tinggal sendiri. Kakak beradiknya 5, 4 hidup normal. Yang satu tua bangka, masih nempel sama mamanya. Hidup gak produktif, pemalas. Setan aja sampai males lihat dia gitu. Lalu yang 4 setiap kali mau kasih uang bulanan buat ibunya, tersangkut dengan yang si satu ini. Kita kasih apa enggak ya? Kalau kasih, mama pasti kasih dia. Tapi kalau nggak kasih ke mama, nanti saya mendapat konsultasi dari orang-orang model begini. Saya bilang udahlah, ada hal dalam hidup ini yang nggak bisa Anda tawar, dan itu takdir. Saya nggak bisa pilih ibu kandung saya siapa. Saya nggak bisa pilih bapak kandung saya siapa. Saya nggak bisa pilih saudara kandung saya siapa. Itu pemberian Tuhan yang kita nggak bisa tawar. 5, aneh 1, itu biasa loh. Ya udah, lu hidupin aja emak lu, masalah emak lu kasih ke dia. Dengar, saya bilang, seorang ibu tahu betul mana anak yang bisa dia lepas, mana yang enggak. Seorang ibu tahu betul. Walaupun antar anak sering bilang enggak dilepas sih, makanya nggak mandiri. Tapi kalau dia udah 52 tahun, lu mau ajarin apa? Tololnya udah kuadrat. 52 tahun cuy, Anda mau harap orang berubah di usia 52 tahun? Wong dia ke gereja aja hafal ayat yang dia hafal angkanya. Karena tadi Matius berapa tuh? Ya, kita baca Lukas 6, 27, 35. Oke. Dia pulang, dia nggak ingat isinya. 6, 27, 35. Apa yang keluar di togel hari Senin? Udah kere, rokok dibeliin, makan disediain, kerjanya judi slot. Dan kalau itu saudaramu, nggak mungkin Anda salibkan kan? Nggak mungkin. Lo mau bunuh dia? Nggak mungkin juga gitu. Karena memang menariknya adalah begini. Si manusia-manusia yang disebut tidak tahu terima kasih ini, rupanya di dalam hukum Kristus berbeda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum yang berfokus kepada pelaku. Makanya aturan mainnya beda kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi hukum Kristus kan beda. Hukum Kristus itu, kalau di dalam bahasa hukumnya ini fokus kepada orang yang diperlakukan. Gitu. Jadi Tuhan tuh fokus kepada Anda yang diperlakukan. Lo mau bikin apa terhadap orang ini? Gitu. Makanya ada perintah ini. Lalu kemudian yang kedua, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Karena mereka yang benci kamu, karena memang di dalam hidupnya gak pernah ada kebaikan. Gak ada yang baik. Dia gak sama kamu doang begitu. Ketemu kucing juga benci, ketemu anjing juga gak suka, ketemu orang gak ada yang pernah cocok. Karena gini, kalau ada banyak orang yang gak suka sama satu orang karena kebenaran, itu Yesus banget. Betul ya? Tapi kalau satu orang ini gak cocok sama semua orang, kan dia yang error. Ini mau pindah ke gereja mana juga,
udahlah, nggak akan betah gitu. Karena kemana ribut ini ribut, karena memang nggak ada kebaikan. Lalu kemudian mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Orang-orang yang menantikan hari sialmu tiba, itu sebetulnya menginginkan hidup yang kamu hidupi. Ya, jadi buat Anda yang punya pasangan, karena orang menikah itu kan makin tahun makin kelihatan aslinya kan. Ya. Dulu ngomong diatur, sekarang ngomong bisa sambil kentut kan begitu. Ya. Ada banyak etika-etiket tuh ditabrak gitu, karena udah ngerasa one body one soul kan begitu kan. Dan bicara soal apa, pasangan yang kamu sebel, mobil yang kamu bosen, dengar ya. Di saat lu bosen sama mobil lu, banyak orang yang pengen mobil kayak lu. Bahkan di saat Anda pengen tukar tambah, Anda punya pasangan. Ya, itu kalau bisa ditukar tambah kayak botol kan begitu kan. Yang nampung masih banyak cuy. Ya. Karena memang di luar sana masih banyak orang yang pengen hidup yang kamu hidupi, sementara kamu udah sebel dengan hidup kamu. Ya. Karena itu minta blessing Tuhan turun atas mereka. Karena mereka pengen yang kayak kamu punya. Lalu kemudian buat mereka yang mencaci kamu, Yesus bilang berdoa buat mereka supaya mata roh mereka bisa Tuhan bukakan, ngelihat Tuhan hidup di dalam hidup kamu. Karena kalau enggak, apa yang dia lihat semuanya mentok. Dan ini yang saya tahu sampai hari ini, bahwa tidak ada perintah Tuhan yang diperintahkan kepada Anda dan saya untuk kepentingan Tuhan. Semuanya untuk kepentingan Anda dan saya. Mari kita lihat bagian yang terakhir. Kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Karena dua hal. Yang pertama, karena upahmu akan besar. Buang jauh-jauh untuk urusan cuan, karena nggak ada urusan cuan di sini. Tidak ada istilah pahala yang familiar di telinga orang Kristen. Yang ada adalah upah. Upah ini terkait dengan kehidupan kekal. Upah ini berurusan dengan mahkota 5 jenis yang Alkitab bilang. Ketika hari terakhir itu tiba, Alkitab mengatakan mereka yang mati di dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Mereka yang masih hidup akan langsung terangkat. Lalu kemudian antikris akan berkuasa di dunia. Nah, mereka yang terangkat dan dibangkitkan ini akan masuk ke dalam sebuah event yang namanya Bema, pengadilan tata Kristus. Di pengadilan tata Kristus itulah akan dibagikan upah yang disebut mahkota. Dari 5 jenis, ada yang dapat 3, ada yang dapat 4, ada yang dapat 5. Nah, tujuannya apa dapat ini? Sekarang di dunia ini, di hadapan Allah, kita ini sama-sama pendosa yang diampuni. Betul? Tapi nanti dalam hidup kekal kita beda. Kenapa? Gara-gara si Bema tadi, pengadilan tata Kristus, setelah pembagian mahkota, itu ada event satu lagi, namanya perjamuan kawin anak domba. Setelah acara itu, barulah Kristus turun ke dunia memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya. Di sanalah posisi setiap orang berbeda. Yang 3, yang 2, yang 4, ada eselon 1-nya, eselon 2-nya, ada eselon 3-nya, ini beda. Tapi ada yang selamat, tidak terima upah. Ada. Apakah mereka akan dibully ketika di hidup kekal nanti? Tidak. Tapi sudah tentu mereka akan hidup dalam penyesalan. Karena peluang Anda dan saya mendapat mahkota adalah lewat orang-orang brengsek yang tadi. Lewat mereka Anda punya peluang untuk terima upah. Jadi ketika Yesus bilang kasihilah musuhmu, kepentingannya buat Anda dan saya, bukan buat Yesus. Lalu kemudian, karena kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, secara iman, ya bahasanya bilang secara yuridis, Anda dan saya sekarang anak Allah. Makanya kita berdoa bisa panggil dia Bapa.
Betul? Tapi secara de facto Anda dan saya belum anak Allah. Karena anak Allah itu yang ada dalam konteks yang kita baca tadi adalah tentang kemiripan karakter. Jadi buat Anda yang masih sampai hari ini didatengin 4 orang itu, jangan bertanya ke Tuhan, sampai kapan ya Tuhan gue harus urusan sama orang-orang geblek kayak begini. Jawabannya cuma satu, sampai lu mirip Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai di sini hamba mau bicara, dan kiranya Roh Kudus mampukan kami menangkap pesan ini secara utuh. Urapi kami untuk mengerti, urapi kami juga untuk melakukannya, sehingga semua tentang Kristus penuh di dalam setiap kami. Yang sepakat, mari bersama katakan amin.